Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa tarkul wasiyyati bidainin aw ainin la ya'lamuha ghairuhu wal intima'u ila ghairi abihi aw ila ghairi mawalihi. Ini sudah kita baca. Wal khitbati ala khitbati akhihi, wal khitbatu lan ngelamar ala khitbati akhihi ing atase lamaran sedulur lanange wong, sedulur muslime wong. Wal fatwa lan aweh fatwa bi ghairi ilmin, kelawan tanpa ilmu. Wa ta'limu wa ta'allumu ilmin mudirrin, wa ta'limu lan mulang, wa ta'allumu lan belajar, wa ta'allumu ilmin lan belajar ilmu mudirrin kang bahayani. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, ada satu yang telah kita baca tetapi belum kita jelaskan, yaitu watarkul wasiyyati bidainin aw ainin la ya'lamuha ghairuhu. Di antara dosa lisan adalah tidak berwasiat tentang hutang atau barang yang tidak diketahui oleh selain dia. Jadi maksudnya bagaimana? Maksudnya dia tidak memberitahukan hutang yang wajib dia bayar kepada orang lain. Jadi semestinya kalau seseorang itu memiliki hutang kepada orang lain, nah, semestinya yang disunahkan itu untuk dicatat dan ada saksi. Jadi kalau seseorang hutang kepada orang lain, maka dicatat dan ada saksi. Semestinya seperti itu. Artinya ketika nanti ternyata yang hutang atau yang dihutangi itu mati sebelum ada pelunasan, nah, maka ini ada orang ketiga yang mengetahuinya, yang menjadi saksi, yang nanti akan memberitahukan kepada ahli warisnya tentang permasalahan itu. Nah, maka di sini kalau ada seseorang misalnya dia berhutang secara pribadi kepada orang lain, maka dia harus berwasiat. Nah, maka dia hukumnya wajib untuk berwasiat jika memang tidak ada orang lain yang mengetahui tentang hutang tersebut. Misalnya seseorang secara pribadi yang nggak dilihat, nggak diketahui oleh orang, hutang uang kepada secara pribadi kepada si A, hutangnya misalnya 10 juta, maka di sini yang hutang ini harus memberitahukan kepada orang lain bahwa dia memiliki hutang kepada si A. Jangan diam saja, karena kalau diam saja nanti ketika mati siapa yang membayarkan hutang dia? Yang membayarkan hutang dia kepada si A. Kalau dia diam-diam saja tidak memberitahukan kepada orang lain, nah, sehingga di sini dia wajib untuk memberikan wasiat kepada orang lain. Kemudian atau sebaliknya di sini tidak memberitahukan barang milik orang lain yang ada padanya, baik dengan titipan atau semacamnya. Jadi misalnya ada orang lain titip sesuatu barang atau semacamnya kepada dia, wadi'ah, ya, titip. Misalnya titip HP atau titip sepeda motor atau titip mobil misalnya, atau titip barang-barang yang lainnya kepada dia. Maka di sini dia juga harus memberitahukan kepada orang lain tentang hal itu. Karena jika dia tidak memberitahukan adanya barang milik dia kepada orang lain,
adanya barang titipan orang lain pada dia, ternyata dia mati, maka ini nanti bisa kehilangan hak orang tersebut. Ketika orang itu datang mengatakan, ini dulu barang punya saya titipkan kepada bapak kamu. Anaknya, bapak nggak pernah ngomong gitu. Ini bapak, ini punya bapak saya, bukan milik kamu. Akhirnya orang ini apa? Kehilangan hak miliknya gara-gara orang yang dititipi ini tidak berwasiat. Artinya tidak memberitahukan tentang masalah itu kepada orang lain. Nah, maka di sini orang tersebut, wasiat tersebut hukumnya wajib. Jadi jika tidak ada orang lain yang mengetahui tentang adanya hutang tersebut atau barang tersebut. Jadi wajibnya kapan? Ketika seseorang itu punya hutang kepada orang lain dan gak ada yang tahu, maka orang tersebut wajib memberitahu kepada orang lain. Atau ada seseorang menitipkan sesuatu kepadanya dan gak ada yang tahu, maka wajib bagi dia untuk memberitahukannya kepada orang lain. Jadi wajibnya ketika gak ada orang yang tahu selain dia dan orang yang dihutangi, atau selain dia dan orang yang menitipkan barang kepadanya. Karena jika itu tidak dilakukan, maka akan nanti orang akan kehilangan apa? Haknya. Kalau hutang misalnya, nanti anaknya nggak mau bayar, ahli warisnya nggak mau bayar. Ketika yang orang dihutangi datang kepada ahli warisnya, misalnya, kemarin bapak kamu hutang saya uang 10 juta, tolong untuk dilunasi. Nah, tolong untuk dilunasi. Apa jawaban anak-anaknya? Bapak saya nggak pernah ngomong seperti itu, nggak pernah berwasiat seperti itu. Kami nggak mau bayar. Nah, di sini yang kena masalah siapa? Dua-duanya. Yang dihutangi itu dirugikan 10 juta, dia hutang kepadanya nggak dibayar gara-gara orang yang hutang tadi tidak berwasiat kepada orang lain. Kemudian yang mati itu juga kasihan karena dia masih punya hutang, mati dalam keadaan masih hutang. Orang yang masih mati dalam keadaan masih hutang ini bermasalah, nanti di alam kubur dan di akhirat ini bermasalah. Jadi nggak bisa dibuat main-main masalah hutang tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja dahulu pernah itu kalau mensolati jenazah itu ditanya apakah dia punya hutang apa enggak. Kalau nggak punya hutang, Rasulullah mensolatinya. Jika punya hutang, Rasulullah tidak mensolatinya. Nah, sahabat yang suruh mensolatinya. Kenapa? Bukan berarti tidak boleh mensolati orang yang punya hutang, ya, boleh-boleh saja. Tetapi di sini Rasulullah untuk menjelaskan tentang pentingnya bayar hutang ini. Nah, tapi ketika ahli warisnya sudah mengatakan misalnya saya yang nanggung, nah, maka ini kemudian Rasulullah mensolatinya. Atau bukan ahli warisnya, misalnya ada orang lain yang mengatakan saya yang menanggung hutangnya, maka di sini kemudian Rasulullah mensolatinya. Nah, artinya ini penting, sholatnya Rasulullah terhadap seseorang itu penting karena doa Rasulullah itu mustajab. Kaum muslimin rahimakumullah. Jadi makanya kalau kita misalnya mau memberangkatkan mayit atau sebelumnya misalnya itu ada harus ada di antara ahli waris atau orang lain, tapi yang dekat ya, yang memungkinkan ya ahli warisnya. Itu harus ada yang mau menanggung, harus ada yang mau menanggung hutang daripada orang yang meninggal. Misalnya anaknya, saya nanti yang menanggung hutang-hutangnya bapak saya. Nah, ketika di situ kan sudah gugur. Artinya sudah beralih, hutang itu sudah beralih kepada orang yang siap menanggung hutang dari bapaknya.
di sini dia sudah lepas, mayatnya sudah lepas dari hutang karena hutangnya sudah pindah kepada orang yang siap untuk menanggung hutang itu. Tetapi apabila nggak ada yang siap membayar hutang dari bapaknya itu misalnya, ini untuk contoh saja, maka di sini nanti kasihan mayatnya nanti karena dia memiliki tanggungan hutang kepada orang lain. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena itulah maka di sini kalau seseorang itu hutang secara pribadi kepada orang lain dan tidak ada orang yang tahu hutangnya, karena biasanya hutang itu kan malu, akhirnya nggak ngomong-ngomong orang, Nah, di sini dia wajib untuk memberitahu orang lain. Kalau dia nggak memberitahu orang lain, nah di sini nanti bermasalah seperti yang tadi kita sampaikan. Bermasalahnya dua pihak, yang dihutangi akan dirugikan karena ahli warisnya nggak mau bayar. Yang mati apalagi udah nggak bisa bayar sama sekali. Ahli warisnya juga nggak mau bayar. Kenapa? Karena kamu ngaku-ngaku dihutangi bapak, padahal bapak nggak pernah hutang kamu, karena bapaknya nggak pernah ngomong sama kamu, padahal sebenarnya betul-betul hutang. Karena ahli warisnya juga nggak percaya begitu saja, ini jangan-jangan ngaku-ngaku dihutangi padahal enggak. Akhirnya apa? Nggak dibayar, dia pun kehilangan haknya, hartanya hilang gara-gara itu. Ahli warisnya juga yang mati juga direpotkan nanti di alam kubur dan di akhiratnya karena dia masih punya hutang. Nah, makanya di sini apa? Di antara dosa lisan adalah tidak berwasiat tentang hutangnya kepada orang lain. Nah, semestinya dia harus wasiat. Memberi wasiat di sini artinya memberitahukan kepada orang lain tentang hutang dia kepada orang lain. Atau jika ada orang lain menitipkan barang padanya, maka dia harus memberitahu, ini adalah barangnya si fulan, ini barangnya si A. Ketika dia mati, barang ini bisa dikembalikan. Tapi kalau misalnya dia nggak memberitahu, tiba-tiba mati, belum ada seorang pun yang tahu, kemudian orang yang punya barang datang kepadanya, kepada ahli warisnya. Misalnya saya mau ngambil barang saya itu, nanti anaknya bisa mengingkari, barang yang mana? Itu barang bapak saya tuh. Kok kamu ngaku-ngaku mau mengambilnya? Akhirnya apa? Dia nggak bisa ngambil. Kenapa? Bapaknya nggak memberitahu, nggak berwasiat tentang barang itu. Maka anaknya pun mempertahankan, jangan-jangan ini cuma ngaku-ngaku saja barang milik dia, padahal barang milik bapaknya. Akhirnya apa? Dia kehilangan hak juga. Sementara di sini dia mengambil barang yang bukan milik dia. Nah, karena itu kalau seseorang itu punya hutang pada orang lain, jangan diam-diam. Jangan diam-diam. Kalau nggak mau semua satu kampung tahu, nggak perlu. Ya satu orang atau dua orang dari orang lain itu ada yang diberitahu. Tidak disyaratkan satu kampung harus tahu, ya. Kemudian, jadi apabila telah diketahui oleh orang lain dan tidak dikhawatirkan akan menyembunyikannya, maka wasiat dalam kondisi seperti ini hukumnya sunnah, tidak wajib. Jadi wajib tadi, ini saya ulang lagi, hukum wajib berwasiat tadi, memberitahukan hutangnya atau barang titipan orang lain pada dirinya, itu jika nggak ada orang yang tahu, nggak ada orang yang tahu, dan dikhawatirkan jika dia tidak memberitahukannya, maka ini akan diingkari oleh ahli warisnya. Orang lain di sini yang dimaksud ini selain ahli waris, ya, bukan ahli warisnya. Jadi kalau yang diberitahu ini cuma ahli warisnya, ahli waris ini kan kadang juga nakal terkadang. Maka yang diberitahu ini selain ahli warisnya, tetangganya,
atau siapa. Jika dia khawatir anak-anak saya ini nanti kalau saya tinggalkan dia mau mati, misalnya sudah mau mati, khawatir ini nanti barang-barang punya orang ini kalau nggak saya beritahukan kepada orang lain selain ahli waris, maka nanti ini nggak mau ngakui, ahli warisnya ini nggak mau ngakui. Karena itu wajib di sini hukumnya memberitahukannya kepada orang lain. Makanya dari awal kita sebut orang lain itu maksudnya apa? Bukan ahli warisnya, selain ahli warisnya. Kalau yang diberitahu cuma anak-anaknya saja, ahli warisnya saja, nah ini bisa mengingkari. Namanya dia berkepentingan di sini. Dia berkepentingan untuk mendapatkan warisan. Dia berkepentingan untuk mendapatkan harta orang lain itu secara mudah. Karena ada juga anak-anak yang kurang ajar seperti itu. Jadi bukannya membantu orang tuanya, malah dia mau senang sendiri. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi jika sudah ada orang yang tahu, ada orang lain yang sudah tahu, ketika dia melakukan akad hutang piutang, dicatat, sudah dicatat dan ada saksi yang melihatnya, maka di sini apa? Maksudnya selain ahli warisnya sudah ada yang tahu, maka berwasiat ini hukumnya sunnah, tidak wajib. Nah, jadi bisa dibedakan. Berwasiat tentang hutang atau barang yang ada barang orang lain yang ada pada dirinya itu hukumnya wajib manakala belum ada orang lain selain ahli waris yang mengetahui tentang masalah itu dan dia mengkhawatirkan jika dia mati maka hutang dia nggak akan terbayar atau barang itu tidak bisa diambil oleh pemiliknya, maka di sini hukumnya wajib berwasiat. Tetapi apabila di sini sudah ada yang mengetahui tentang hutang atau barang itu, maka hukumnya sunnah dia untuk berwasiat tentang barang tersebut. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah. Jadi meskipun di sini hanya satu orang yang diberitahu itu, meskipun hanya satu orang dari orang selain ahli warisnya, tetapi satu orang itu harus yang adil, bukan orang yang fasik. Kalau orang fasik nanti bantu ahli warisnya yang nggak beres, nanti bisa rundingan nanti kalau orang lain itu adalah orang yang fasik. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk di sini adalah hutang kepada Allah. Apalagi karena hutang kepada Allah harus lebih diperhatikan daripada hutang kepada sesama manusia. Hutang kepada Allah itu apa? Ya misalnya belum membayar zakat, dulu sudah berkewajiban mengeluarkan zakat, dia nggak mau mengeluarkan zakat, maka dia harus memberitahukan kepada orang lain tentang tentang kewajiban yang belum dia tunaikan itu agar dibayarkan oleh nanti ahli warisnya misalnya. Kalau dia diam-diam saja, berarti sampai di akhirat menjadi tanggungan dia. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau apabila seseorang itu takut nanti ahli warisnya ini nggak beres, dia dititipi barang oleh orang lain, ahli warisnya ini tidak beres, dia bisa mengkhianati orang lain dan tidak mau mengembalikan barang itu kepada pemiliknya, maka dia harus segera berwasiat, segera mengembalikan barang itu secepatnya. Ketika dia sakit misalnya, barang-barang yang milik orang itu suruh segera mengembalikan kepada pemiliknya. Nanti dia mengkhawatirkan ahli warisnya ini nanti nggak jujur, ini nakal misalnya,
terhadap barang-barang ini akan dihaki sendiri, maka di sini ahli waris segera dia untuk mengembalikan barang-barang tersebut kepada pemiliknya agar dia bisa terlepas dari masalah tersebut. Ini dasarnya adalah sebuah hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Mahakum ri'in muslimin lahu syai'un yusi fihi yabitu lailataini illa wa wasiyatuhu maktubatun indahu." Tidak ada hak seorang muslim yang mempunyai suatu barang yang akan diwasiatkannya, ia bermalam selama 2 malam kecuali wasiatnya itu ditulis di sisinya. Jadi menulis wasiat itu berarti tidak harus ketika seseorang mau mati. Nah, karena selama ini identik kalau berwasiat itu apa? Berarti mau mati. Kan kok wasiat apa mau mati? Misalnya langsung ditanya seperti itu. Padahal wasiat itu tidak mesti seperti itu, karena kematian itu datangnya mendadak. Nah, kematian itu selalu datangnya mendadak. Mendadak itu artinya orang selalu pas nggak siap untuk mati. Meskipun dia sudah sakit lama, tapi ketika mati, orang lain sebenarnya ya nggak mendadak, ya biasa-biasa, memang sudah setahun mati. Tapi bagi orang yang mati itu kayak mendadak. Kenapa? Karena dia belum siap untuk menghadapinya, sehingga dia masih merasa pengen hidup seterusnya. Nah, sehingga dia lalai dengan wasiat-wasiat itu kepada orang lain, karena dia khawatir kalau wasiat dianggap mau mati, padahal memang benar dia mau mati. Akhirnya dia tidak berwasiat kepada orang lain tentang sesuatu yang ini, tentang hutang, tentang barang yang ada pada dirinya. Nah, jadi ini berlaku, wasiat ini berlaku bagi orang yang dititipi barang oleh seseorang, harus diberitahukan kepada orang lain tentang masalah itu. Atau seseorang yang punya hutang kepada orang lain, harus diberitahukan kepada orang lain tentang masalah itu. Maka dalam Islam itu aturannya sebenarnya kalau berhutang itu disunahkan ya ditulis dan ada saksi. Itu aturannya seperti itu. Itu sunnah hukumnya. Kalau hutang jangan satu dengan satu tanpa ada saksi. Ditulis, ada saksi, kalau perlu ditandatangani, ada materai. Kalau sekarang ya, itu jelas seperti itu, sehingga nanti di sini tidak akan ada yang dirugikan. Karena Islam itu sangat menjaga hak-hak orang lain, sesama, hubungan sesama itu sangat dijaga dalam Islam. Jangan sampai ada orang yang dirugikan atau dikhianati oleh orang lain. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang tadi itu mencatat seperti itu adalah hukumnya sunnah. Nah, karena terkadang ada orang yang menyepelekan anak hutang begitu aja ditulis. Padahal apa? Di sini masalahnya pertama adalah itu ketentuan agama. Kemudian yang kedua adalah masalah kedepannya. Nah, karena seseorang itu nggak tahu apakah dia masih lama atau sebentar lagi dia akan mati, dia tidak mengetahui hal tersebut. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, dosa lisan yang berikutnya adalah menasabkan diri kepada selain bapaknya atau menisbatkan diri kepada selain orang yang memerdekakannya, maula. Kalau yang kedua ini sudah jarang terjadi. Jadi ada seseorang anak itu mengatakan aku adalah anaknya fulan, padahal fulan itu bukan bapaknya. Nah, misalnya saya ini si Zaid bin Jokowi, langsung dia mengatakan begitu, karena dia mengaku-ngaku anak seseorang padahal dia bukan anak dia. Dia tahu itu dan dia menisbatkan dirinya kepada orang lain biar terlihat keren.
anaknya orang kaya atau anaknya pejabat, kemudian dia mengatakan, mengaku-ngaku bahwa dia adalah anaknya si fulan misalnya. Ini hukumnya haram. Karena di situ ada unsur apa? Penipuan. Penipuan orang, apalagi kalau kalau yang ini demi untuk kepentingan lebih besar di belakang itu. Kalau dia misalnya mengatakan saya adalah anaknya orang si fulan, si A. Nah, si A itu orang biasa-biasa saja, nggak begitu pengaruh terhadap orang lain. Tetapi kalau misalnya mengatakan saya ini anaknya Pak Presiden Jokowi, orang kemudian takut kemudian apapun yang diminta diberikan misalnya, atau dia mempengaruhi hal-hal yang lain, atau dia mengaku sebagai anaknya kiai, saya ini Gus yang dari sana, pondok sana, padahal enggak, memang tampangnya kayak Gus ini, tetapi dia sebenarnya anak orang biasa, tetapi dia karena dia berada di kejauhan, di tempat yang jauh, daerah yang jauh, orang nggak ada yang tahu. Kemudian dia mengatakan saya Gus ini anaknya putranya Yai ini. Dia langsung ngomong seperti itu. Tujuannya bukan hanya kalau dia tujuannya hanya untuk bangga-banggaan, itu sudah jelas di sini haramnya. Lebih berbahaya lagi di belakang itu untuk apa? Biar orang hormat, biar orang itu nanti ngasih amplop sama dia, takut dan sebagainya. Ini lebih nanti berbahaya. Apalagi dia mengaku-ngaku apa? Keturunan Nabi. Dia orang Indonesia asli, bukan keturunan Jawa. Cuman kebetulan hidungnya mancung misalnya. Kemudian dia kemana-mana mengaku sebagai keturunan Nabi, anaknya si fulan bin fulan bin fulan bin fulan, sampai kepada Rasulullah. Padahal itu nasab yang palsu, yang dia buat palsu. Kemudian dia muter kemana-mana, bertamu ke rumah orang-orang, minta uang, mengaku sebagai putranya seorang Habib keturunan dari Nabi. Nah, ini juga nggak boleh, haram, hukumnya haram. Karena ini terjadi beberapa waktu yang lalu, itu ada ditangkap orang yang mengaku Habib. Dia mengaku-ngaku Habib untuk cari uang. Karena orang itu kalau dibilang seperti itu kan takut nggak memberi uang, takut kualat. Kalau orang sini ya, orang sini takut begitu. Misalnya ada seorang Habib bertamu kepada kita, misalnya mengatakan Habib itu untuk saya, misalnya. Ini orangnya bingung ini nggak mau diberikan, ini Habib. Nanti kalau nggak diberikan saya nanti kualat jadi melarat misalnya. Kalau saya berikan, ini cuma satu-satunya, akhirnya diberikan. Dia berikan kepada orang tersebut. Ini banyak yang seperti itu. Jadi modus penipuan dengan menisbatkan dirinya kepada dirinya kepada bapak yang bukan bapaknya, tetapi untuk kepentingan mencari uang, mencari harta, ini banyak terjadi. Banyak terjadi. Ini hukumnya apa? Haram. Jelas di sini disebutkan seperti itu. Namanya al-intima ila ghairi abihi, termasuk dosa lisan. Dalam hadis pun disebutkan wa man idda'a ila ghairi abihi aw intama ila ghairi mawalihi fa alaihi la'natullah. Langsung disebutkan oleh Nabi, orang yang ngaku-ngaku pada selain bapaknya, saya adalah anak fulan, padahal enggak, maka bagi dia laknat Allah. Allah akan melaknat dia. Artinya ini bukan dosa yang remeh. Ini berat ini. Jangan seseorang itu kemudian biar keren misalnya menambahkan nama di belakangnya, misalnya fulan bin fulan
bulannya yang belakang binnya itu yang orang tinggi, orang besar, orang yang jabatannya tinggi, tujuannya untuk menipu orang lain, itu tidak diperbolehkan. Meskipun bergurau itu tidak diperbolehkan. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang selanjutnya di antara dosa lisan berikutnya adalah al-khitbatu ala khitbati akhi, yaitu meminang pinangan saudara sesama muslim. Nah, ini bagi laki-laki nggak boleh meminang, melamar seorang perempuan yang masih jadi pinangan saudara muslim lainnya. Sudah dilamar oleh orang lain, dia terobos melamar juga, itu nggak boleh. Melamar untuk apa? Untuk dinikahi, Nah, ini keharamannya bagaimana? Terjadinya bagaimana? Yang pertama, apabila pinangan yang pertama itu sudah diterima oleh perempuan tersebut atau oleh wali mujbirnya atau oleh keduanya, maka di sini nggak boleh bagi orang lain untuk masuk meminangnya. Jadi perempuan itu sudah dipinang oleh si A, dan si perempuan yang dipinang itu artinya diajak untuk menikah. Si perempuan itu sudah memberi jawaban iya, atau bapaknya itu sudah memberi jawaban saya terima pinangannya. Maka si B nggak boleh kemudian datang kepada perempuan itu mengatakan kamu saya nikahi, nggak boleh. Atau datang kepada bapaknya mengatakan Pak, anak jenengan saya lamar untuk saya nikahi, itu nggak boleh, haram hukumnya. Kenapa? Karena statusnya perempuan itu masih dalam pinangan dari si A, maka nggak boleh si B kemudian melamar dari perempuan tersebut. Kenapa? Karena ini nanti bisa menyakiti si A, akan menyakiti si A. Kalau misalnya memang si A itu lebih baik, mungkin dia nanti yang akan sakit hati karena ditolak mentah-mentah oleh perempuan itu atau oleh orang tuanya. Kalau misalnya si A itu yang melamar pertama itu ternyata lebih tidak, dari sisi misalnya hartanya lebih sedikit misalnya, kemudian yang datang belakang itu ternyata bawa mobil, yang datang pertama cuma bawa sepeda motor jelek misalnya, sementara yang kedua bawa mobil, akhirnya Pak, perempuan itu kan berubah pikiran, atau bapaknya juga berubah pikiran, daripada yang A lebih baik si B lebih mantap. Nah, akhirnya Pak, akhirnya dibatalkan yang A. Nah, ini pasti kecewa berat ini yang A. Bisa-bisa main dukun ini, santet saya kedua-duanya. Karena apa? Cinta ditolak, dukun bertindak ini jadinya nanti. Karena apa? Kecewa berat karena gara-gara orang ketiga ini. Wong dia sudah diterima, kok kemudian ada orang lain nyerobot masuk setelah pinangan itu diterima. Tapi jika pinangannya itu nggak diterima, misalnya si A memang sudah ngelamar duluan, tapi nggak diterima oleh perempuan itu atau oleh bapaknya nggak diterima, maka si B boleh masuk karena memang nggak diterima atau belum ada jawaban. Nah, belum ada jawaban diterima atau tidak. Misalnya, ya nanti saya beri jawaban sebulan lagi misalnya. Nah, sebelum 1 bulan itu kalau misalnya ada si B itu mau masuk, itu nggak masalah. Kenapa? Karena belum ada jawaban. Jadi haramnya melamar lamaran orang lain itu jika sudah ada jawaban ya, jawaban diterima dari perempuan tersebut atau walinya, dari bapaknya, itu sudah ada jawaban diterima, baru orang lain nggak boleh masuk untuk melamar perempuan tersebut. Nah, ini
Yang kedua, haramnya ini jika tanpa izin dari laki-laki yang pertama yang meminangnya. Tapi bila laki-laki yang pertama ini memberi izin, udah kamu masuk aja, saya ganti yang lain aja. Misalnya, nah bisa jadi dia sudah melamar si perempuan itu, diterima, kemudian dia berubah pikiran, pengen melamar yang lain, misalnya. Kemudian si B mau melamar si yang perempuan itu, kemudian si A mengatakan, udah kamu silahkan maju aja, kamu lamar dia, nggak apa-apa, saya beri izin. Karena dia sudah mau melamar yang lain, maka ini tidak masalah. Tidak masalah. Kenapa? Karena sudah mendapatkan izin dari laki-laki pertama yang meminangnya. Nah, sehingga tidak haram kalau dia kemudian meminang perempuan tersebut. Nah. Atau memang laki-laki yang pertama sudah membatalkan. Jadi sudah dibatalkan, pinangannya itu sudah dibatalkan. Memang nggak diberi izin secara langsung, tetapi laki-laki pertama yang meminang itu sudah membatalkannya. Nah, maka di sini orang lain bisa masuk untuk meminang perempuan tersebut. Nah, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi keharaman ini terjadi karena memang mengandung unsur menyakiti hati sesama muslim dan bisa memutuskan persaudaraan. Itu antara si A sama si B itu pasti sudah gak akur, bisa jadi selamanya sampai mati. Ya kan? Kalau misalnya tadi si A sudah melamar, diterima, kemudian si B masuk dan ternyata diterima, yang ini dibatalkan oleh pihak perempuan. Kira-kira si A sama si B itu bertengkar apa enggak? Akan bertengkar. Kalaupun tidak secara fisik, secara non fisik, paling tidak di dalam hati masing-masing itu terdapat kebencian. Terdapat kebencian, khususnya dari si A itu kepada si B, itu sangat benci kepada si B karena sudah nyerobot apa yang perempuan yang ingin dinikahinya. Jadi beginilah hukum Islam, adab Islam. Semua itu sangat dijaga, akhlak sesama muslim jangan sampai menyakiti seorang muslim, jangan sampai menyakiti saudara muslim yang lainnya. Nah, ini berdasarkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wala yaktubu rajulu ala khitbati akhihi hatta yatrukal khatibu qablahu aw ya'zana lahul khatib. Nah, seperti yang kita terangkan tadi. Dan janganlah seseorang meminang pinangan yang lain, orang lain saudaranya, hingga ia meninggalkannya. Sudah ditinggalkan, sudah dibatalkan, maka boleh. Atas sang peminang pertama telah memberi izin kepadanya, jadi sudah diizinkan oleh peminang pertama, maka yang kedua boleh meminang perempuan tersebut. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa lisan yang berikutnya adalah wal fatwa bi ghairi ilmin, berfatwa tanpa ilmu. Nah, ini yang marak sekarang, berfatwa tanpa ilmu, yang harus kita hindari, harus kita waspadai. Berfatwa tanpa ilmu ini tergolong sebagai dosa besar. Dalam Al-Quran disebutkan wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Artinya kita nggak boleh berbicara tentang suatu permasalahan yang kita tidak memiliki ilmu tentang permasalahan itu. Kalau ditanya oleh orang, ini apa hukumnya, kalau dia belum pernah mendengarnya dari gurunya tentang hukum permasalahan itu, maka jangan dia menjawab, oh ini hukumnya haram, oh ini hukumnya halal. Tak boleh. Kalau dia melakukan itu, maka dia jatuh pada dosa besar. Karena ini namanya berkhianat dalam ilmu, dan khianatnya ini lebih berbahaya daripada khianat dalam masalah harta benda. Karena khianat
dalam ilmu ini ini akan bisa pertama dia menipu atas nama agama. Yang kedua, ini bisa menjadikan orang lain yang diberi fatwa itu melakukan dosa, dengan sebab fatwa yang dia lakukan. Kalau seseorang misalnya sesuatu yang haram, dia bilang oh ini halal, maka dia akan melakukannya, padahal itu sebenarnya hukumnya haram. Karena dia berdasarkan fatwa orang ini, kemudian dia melakukan sesuatu yang haram. Atau seseorang mengatakan yang haram, dia mengatakan mengatakan sesuatu yang halal, dia bilang haram, maka yang seharusnya dia melakukannya, kemudian dia menjadi takut melakukannya, atau bahkan lebih parah lagi, dia bisa meyakini sesuatu yang haram menjadi halal atau yang halal menjadi haram. Nah, ini makanya ini dosa besar orang yang berfatwa tanpa ilmu. Dalam hadis bahkan ada ancaman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man afta bi ghairi ilmin, la'anathu malaikatus samai wal ardi." Barang siapa yang berfatwa tanpa ilmu, maka malaikat yang ada di langit dan di bumi itu akan melaknatnya. Jadi para malaikat itu makhluk Allah yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah, yang tidak pernah melakukan dosa kepada Allah. Malaikatus sama artinya malaikat yang bertempat tinggal di langit. Malaikatul ardi artinya malaikat yang ada di bumi. Karena malaikat itu kebanyakan itu tinggalnya di atas langit. Jadi kebanyakan langit para malaikat itu tinggal di atas langit. Sehingga langit ini disebut sebagai maskanul malaika, tempat tinggalnya para malaikat, itu langit. Tapi ada juga malaikat yang di bumi, yang diutus oleh Allah untuk mengatur sebagian yang ada di bumi ini. Nah, kalau ada orang itu berfatwa tanpa ilmu, maka malaikat yang di langit dan malaikat yang ada di bumi itu semuanya melaknat dia. Artinya mendoakan dia dijauhkan dari kebaikan, dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal malaikat itu adalah orang yang tidak pernah bermaksiat. Jika mereka berdoa, maka dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kapan seseorang itu dikatakan telah berfatwa tanpa ilmu? Yaitu apabila seseorang berbicara tentang ilmu agama berdasarkan hawa nafsu dan pendapatnya sendiri, padahal dia bukan mujtahid. Kalau orang seperti kita kan bukan mujtahid sama sekali, karena memenuhi syarat satu pun enggak, apalagi dua, apalagi syarat-syarat yang lain. Nah, kita ini kan bukan mujtahid, karena mujtahid itu harus hafal ayatul ahkam, harus hafal ahaditsul ahkam, harus tahu nasikh mansukh, harus tahu sababun nuzul, harus tahu al-mutlaq muqayyad, dan seterusnya. Banyak sekali syarat-syarat seorang mufassir. Nah, kita satu pun itu tidak tahu itu. Maka kita ini bukan mujtahid. Kalau ada orang seperti kita itu berbicara tentang agama berdasarkan hawa nafsu kita, berdasarkan pendapat kita, maka berarti kita telah berfatwa tanpa ilmu. Kalau ada di antara kita misalnya ditanya tentang hukum ini, apa hukumnya? Dia mengatakan, menurut pendapat saya hukumnya haram. Ini namanya berfatwa tanpa ilmu. Menurut pendapat saya ini hukumnya halal. Ini orang seperti ini berarti telah berfatwa tanpa ilmu. Maka kalau kita menemui orang semacam itu, kalau ditanya tentang agama, selalu jawabannya adalah menurut pendapat saya. Ketahuilah orang ini telah berfatwa tanpa ilmu. Jadi kalau ada kata-kata keluar
Ini kita ingatkan kepada semuanya, kalau kita ketemu dengan seseorang berbicara tentang agama, kok dia muncul kata-kata menurut pendapat saya, udah nggak usah belajar lagi sama dia. Kenapa? Orang ini berbahaya. Orang seperti ini, bagaimana dia berbicara tentang agama menurut pendapat dia? Agama itu bukan birra'i, bukan menurut pendapat seseorang. Agama itu adalah ajaran yang diturunkan oleh Allah, diajarkan oleh Rasulullah kepada para sahabat, sahabat kepada para tabi'in, begitu seterusnya sampai kepada kita. Itulah ajaran agama, bukan menurut pendapat seseorang. Laukan ad-din birra'i laqala man sya'a ma sya'a. Kalau agama ini berdasarkan pendapat seseorang, maka orang akan berbicara semaunya. Kenapa pada masa sekarang ini sebagian orang bingung tentang ajaran Islam ini? Si ustadz itu bilang begini, si ustadz itu bilang begini, si ustadz itu bilang begini. Sebagian masyarakat itu bingung, ini sebenarnya bagaimana? Kenapa bisa seperti itu? Karena pada zaman sekarang banyak orang itu yang berfatwa tanpa ilmu, yang berbicara berdasarkan pendapatnya sendiri. Kalau berbicara agama, dia mengatakan menurut pendapat saya. Nah, ini sangat celaka dan sangat berbahaya kepada orang lain dan kepada dirinya sendiri. Kepada dirinya sendiri karena dia jatuh pada dosa besar dan dilaknat oleh para malaikat, malaikat langit dan malaikat bumi, semua melaknat dia. Kalau mujtahid seperti Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, maka kalau mereka bicara tentang agama berdasarkan pendapatnya, itu boleh. Karena mujtahid, pendapat itu diambil oleh seorang mujtahid dari ijtihad dari Al-Quran dan hadis, menggali hukum dari Al-Quran dan hadis, sehingga kemudian bagi orang seperti Imam Syafi'i itu boleh mengatakan menurut pendapat saya, artinya berdasarkan ijtihad saya ini hukumnya haram, boleh. Tapi kalau orang seperti kita nggak bisa mengatakan tentang agama menurut pendapat saya. Jadi harus diwaspadai, harus kita waspada terhadap orang-orang seperti ini, dan kita untuk diri kita sendiri harus waspada, jangan sampai kita terjerumus dalam fatwa tanpa ilmu. Jika kita itu tidak tahu, belum pernah mendengar tentang permasalahan agama, ya jangan disampaikan kepada orang lain tentang masalah itu. Atau misalnya kita belum pernah mendengar, kemudian ditanya oleh orang lain tentang masalah itu, maka ya katakan saya tidak tahu, la adri, saya tidak tahu. Atau dia bilang nanti saya sudah pernah dengar itu tapi saya lupa, nanti saya tanyakan lagi, nanti akan saya tanyakan kepada guru saya. Begitu seterusnya etikanya kita seperti itu. Jangan takut kita nanti saya dianggap bodoh kalau nggak tahu. Masa saya ditanya nggak tahu, nanti dikira saya orang bodoh. Karena takut dibilang bodoh, akhirnya apa? Sok tahu, kemudian berijtihad sendiri padahal dia bukan mujtahid. Jadi kalau seseorang itu tidak tahu, maka katakan tidak tahu. Atau dia tidak mengatakan tidak tahu, insya Allah nanti akan saya jawab. Saya tanyakan dulu kepada guru saya tanyakan dulu ini kepada orang yang berilmu, yang lebih tahu. Karena apa namanya, kiai itu tidak mengetahui segala sesuatu. Ustadz itu tidak mengetahui semuanya, enggak, sedikit yang dia tahu. Tetapi jika dia tidak tahu, ya bertanya kepada yang tahu. Karena maklumat pengetahuan satu orang dengan orang yang lain itu berbeda. Terkadang sudah dulu pernah dengar tapi lupa. Itu macam-macam lah permasalahannya, sehingga seseorang itu ketika dijawab itu terkadang juga tidak tahu. Bagi kita yang bertanya,
jangan memaksa orang yang ditanya harus tahu. Ini terkadang yang si penanya juga maksa juga. Masa kamu nggak tahu? Ya, memangnya manusia bisa lupa dan seterusnya, dan ilmunya itu kita bukan Imam Syafi'i, bukan Imam Ahmad, kita bukan Imam Malik yang bisa beristihad begitu saja. Imam Malik ditanya puluhan pertanyaan saja tidak semuanya dijawab, sebagian dikatakan la adri. Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu apa? A'lamu sahabat yang ilmunya paling luas itu Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Pernah beliau mengatakan, wa bardaha 'alal kabid an us'ala an syai'in la ilma li bihi fa aqulu la adri. Beliau mengatakan begitu. Sungguh tenang hatiku jika aku ditanya tentang sesuatu yang aku tidak mengetahuinya, kemudian aku berkata aku tidak tahu. Udah beres. Kalau sudah mengatakan aku tidak tahu, selesai urusan, lega hati. Iya kan? Misalnya ada orang tanya, ini hukumnya apa? Kemudian kita bilang saya tidak tahu. Udah selesai. Yang dia juga berhenti dari bertanya, kita pun nggak ada tanggung jawab. Tapi kalau kita mengatakan, oh menurut pendapat saya itu haram, ini jadi tanggungan kita nih. Fatwa tanpa ilmu menjadi tanggungan kita dunia akhirat ini. Di dunia kita nggak akan tenang. Tapi kalau saya bilang haram itu sebenarnya apa ya? Jadi pikiran terus ini. Jadi pikiran terus membebani hati kita, apalagi nanti di akhirat. Karena itu Sayyidina Ali yang orang yang paling alim pun dia mengatakan hati saya tenang jika ditanya tentang sesuatu saya tidak tahu, kemudian saya mengatakan saya tidak tahu, maka hatiku adem, wa barda, hatiku menjadi tenang karena itu. Tapi kalau memang pertanyaannya itu sangat diharapkan oleh orang tersebut misalnya, dan kita satu-satunya yang diminta untuk menjawab, maka ya kita bertanya dulu. Oh ya, nanti saya semayani, misalnya seminggu lagi nanti akan saya beri jawaban tentang masalah itu. Itu agar kita tidak terjerumus dalam fatwa tanpa ilmu. Hati-hati, zaman sekarang banyak sekali orang ngawur dalam persoalan agama. Dalam persoalan agama, bukan hanya ketika dia ditanya tentang sesuatu hal oleh orang lain, tidak ditanya pun dia mengeluarkan fatwa-fatwa tanpa ilmu. Ini halal, ini haram, ini boleh, ini tidak boleh, ini makruh, ini sunnah. Itu asal bunyi saja. Orang-orang yang seperti ini harus kita hindari, karena orang ini menjerumuskan orang lain ke dalam api neraka. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, waktu sudah habis, semoga bermanfaat. Barakallahu fikum, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.